Hello everybody, hello everyone, jumpa lagi dengan Diamond Gala. Tanggal 14 Oktober kemarin sudah dirilis iPhone di Amerika Serikat dan seminggu kemudian bisa dibeli. Namun di Indonesia harus menunggu waktu yang cukup lama, kira-kira 2,5 bulan untuk dijual resmi di Indonesia. Kabar baiknya, PT Apple Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi untuk menjual perangkat iPhone di Indonesia. Tanggal sertifikasinya adalah 27 Oktober 2020 yang diajukan dengan nomor kode 8517100. Ada 4 perangkat iPhone 12 yang diajukan, yakni A2399, A2403, A2407 dan A2411 yang berturut-turut merupakan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Tahun lalu iPhone 11 rilis pertengahan September, lalu mendapatkan sertifikasi TKDN pada akhir September 2019 dan bisa dijual resmi di Indonesia tanggal 6 Desember 2019. Nah, kalau iPhone 12 kali ini lebih cepat guys, karena tanggal 27 Oktober mendapatkan sertifikasi dan kalau perkiraannya akhir Desember atau awal Januari 2021 ternyata bisa lebih cepat karena tanggal 11 Desember sudah bisa dibeli secara resmi di iBox ataupun di Gmap. Berapa harganya? Kamu bisa melihatnya langsung di situs resmi iBox atau di official store iBox yang ada di Shopee. Karena tepat pada tanggal 11 Desember 2020 jam 00, artinya beberapa saat setelah video ini tayang, kamu bisa langsung memasukkan ke keranjang yang ada di official store di Shopee. Sebelum itu, ayo kita melihat flashback ke belakang setahun yang lalu harga iPhone 11 yang dijual resmi di Indonesia. iPhone 11 64GB harganya 13 juta. Lalu versi 128GB harganya 14,2 juta. Versi di atasnya atau paling tinggi yaitu 256GB harganya 16,2 juta. iPhone 11 Pro yang versi 64 harganya 18,5 juta. Lalu 21,8 juta untuk versi yang 256GB. Sedangkan versi yang paling tinggi yaitu 512GB harganya 25,8 juta. Di seri pamungkas berturut-turut harganya 20 juta untuk versi 64GB. Lalu di versi 256GB harganya 23,7 juta. Dan terakhir yang paling mahal adalah 27,5 juta untuk versi 512GB untuk 11 Pro Max. Jadi mulai dari iPhone 11 versi 64GB sampai 11 Pro Max versi 512GB berkisar antara 13 juta sampai 27,5 juta. Ampun bosku, gigilku mengginjal. Ginjalku menggigil.
Nah, kalau melihat video resmi dari Apple tadi, harga iPhone 12 mini dibanderol $699 atau sekitar 10,3 juta, seperti yang kita lansir dari kompas.com. Sedangkan iPhone 12 dijual dengan harga lebih mahal, yakni $799 alias sekitar 11,8 juta, bosku. Tapi ini harga di Amerika yang merupakan paket bundling dengan operator setempat, yakni AT&T dan Verizon. Nah, diskon $30 bundling dari kedua operator tersebut atau senilai 400.000 harus kita tambahkan kalau seandainya kita membeli tanpa bundling kedua operator tersebut. Artinya, kalau seandainya iPhone 12 mini tanpa bundling sekitar 10,7 juta, dan iPhone 12 tanpa bundling itu sekitar 12,2 juta versi non-bundling. Oke Barbara, itu harga di Amerika. Jangan senang dulu, karena harga di Indonesia biasanya jauh lebih mahal. Selisihnya bisa sampai 2,5 atau 3 juta rupiah. Nah, penasaran kan harganya? Ayo kita cek satu-satu. Harga iPhone 12 versi 64GB itu 14,999 juta atau kita bulatkan 15 juta. Kemudian naik menjadi 16,5 juta untuk versi 128GB dan versi 256GB itu 18 juta. Wow. Versi yang lebih mini untuk iPhone 12 mini yakni 13 juta untuk 64GB. Varian 128GB Anda harus menebusnya 14,5 juta dan 16 juta untuk menebus iPhone 12 mini versi 256GB. Cukup Alejandro, versi 12 dan 12 mini aja sudah bikin puyeng, apalagi versi Pro. Untuk iPhone 12 Pro versi 128GB kita harus merogoh kocek senilai 18,5 juta. 21 juta untuk yang versi 256GB dan varian 512GB itu senilai 25 juta. Dan siap-siap pingsan untuk versi iPhone 12 Pro Max. Di versi paling rendah senilai 20,5 juta, lalu di versi 256GB harganya 23 juta dan harus siap-siap dengan 27 juta untuk versi iPhone 12 Pro Max yang varian 512GB. Ampun dah, ini memang cocok untuk para sultan. Jadi kita-kita yang Miss Queen memang harus menyingkir. Namun kalau dibandingkan dengan versi iPhone 11 tahun lalu, ini agak lebih murah sedikit ya. Mari kita bandingkan. Versi iPhone paling murah ditempati dan digantikan oleh iPhone 12 mini yang jika kita bandingkan dengan versi paling murah yakni iPhone 11 tahun lalu, harganya beda-beda tipis. Bahkan di versi 256GB di 12 mini itu lebih murah sedikit jika dibandingkan iPhone 11 versi 256GB. Nah, kemudian ada gap antara iPhone 11 dengan 11 Pro diisi oleh iPhone 12 yang berturut-turut harganya 15 juta, 16,5 juta, dan 18 juta. Setali tiga uang, untuk versi Pro, iPhone 12 Pro lebih murah jika dibandingkan iPhone 11 Pro di varian 256GB dan di varian 512GB. Lebih murah Rp800.000 untuk varian yang sama. Nah, untuk 11 Pro 64GB digantikan oleh 12 Pro 128GB. Artinya kenaikan memori 2 kali lipat, tapi harganya tetap di 18,5 juta. Versi Pro Max paling dasar naik dari 64GB menjadi 128GB, diikuti kenaikan dari 20 juta menjadi 21 juta.
Sedangkan versi Pro Max 512 GB dan 256 GB mengalami penurunan. Turun 700.000, yang semula 23,7 juta di 11 Pro Max 256 GB menjadi 23 juta di 12 Pro Max 256 GB. Pun begitu di versi 12 Pro Max 512 GB turun 500.000 dari 11 Pro Max ukuran yang sama tahun lalu. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Demikianlah ringkasan harga-harga dari seluruh seri iPhone 12, mulai dari 12, 12 mini, 12 Pro, dan 12 Pro Max, beserta perbandingannya dengan iPhone 11 series tahun lalu. Belilah jika kamu mampu, dan jika tidak mampu, jangan jual organ tubuh. Jual yang lain aja, teman kosan misalnya. Atau rekan kerja yang nyebelin. Hahaha. Oke, cuma bercanda. Terima kasih sudah menonton. Salam, Diamond Gala pamit. Dadah.